Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini teman-teman kita akan coba gali nih ya, dari 10 saham dengan kapitalisasi terbesar, mana yang kinerjanya paling bagus ya, sehingga kita bisa tahu mana yang bisa kita layak pantau dan kita layak koleksi. Seperti itu. Jadi gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Best of the best ya. Jadi sebelum kita mulai bahas sahamnya satu persatu ya, saya ingin bicarakan terlebih dahulu pendekatan yang saya lakukan ya, sehingga kita bisa tahu metodenya seperti apa sih. Nah, gini teman-teman ya, kalau kita mau bandingkan langsung ya, antara 10 saham dengan kapitalisasi terbesar ini, mana yang kinerjanya yang paling baik, itu nggak bisa langsung kita bandingkan gitu aja. Kenapa? Karena sektornya beda-beda. Jadi ya bisa dibilang nanti profitability-nya itu karakternya beda-beda dong ya, tergantung sektornya. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang saya lakukan itu adalah membandingkan dengan rata-rata pertumbuhan labanya beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini saya ambil 5 tahun teman-teman ya. Jadi caranya saya buat EPS-nya seperti ini, saya list seperti ini, kemudian saya hitung pertumbuhannya. Contohnya seperti ini ya. Ini 13,05, artinya ini tumbuh dari 843, tumbuh 13,05 jadi 953. Seperti itu. Nah, ketika udah ketemu semua rata-rata pertumbuhannya, kemudian saya hitung CAGR-nya. Nah, CAGR ini apa? CAGR ini pertumbuhan majemuknya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 843 dikali 8,77, hasilnya itu dikali 8,77 lagi sampai 5 kali, itu ketemunya adalah ini. Nah, seperti itu. Terus gimana perusahaan yang kinerjanya paling bagus dengan pendekatan seperti ini? Seperti ini teman-teman ya. Contohnya ini adalah BBCA. Ini adalah grafik growth-nya ya, pertumbuhan labanya tiap tahun ya. Jadi 2016 itu tumbuh 14%, 2017 itu tumbuh 12% seperti itu. Nah, tahun ini itu cuma tumbuh 1,81%. Yang biru ini teman-teman ya. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan CAGR-nya ya, pertumbuhan majemuknya atau rata-rata pertumbuhannya lah, itu adalah 8,77 teman-teman ya. Nah, ini artinya sekarang pertumbuhan laba BBCA itu turun 6,96% ya. Jadi biasanya rata-rata 8,77, sekarang 1,81 seperti itu ya. Jadi udah nangkep ya metodenya seperti apa. Jadi langsung aja kita mulai bahasannya satu persatu. Nah, BBCA kita mulai ya. Ini kita tahu ini 6,96 minus pertumbuhannya. Ini mencerminkan sekali bahwa sektor perbankan saat ini memang sedang tertekan ya. Bahkan the king of IHSG itu sekarang pertumbuhannya itu sedang melambat. Melambat minus 6,96 seperti itu. Nah, ini tercermin dengan saham dengan kapitalisasi terbesar berikutnya, BBRI yang dari sektor yang sama ya. Nah, BBRI itu CAGR-nya adalah 7,11%. Jadi rata-rata pertumbuhannya itu 7%-an tiap tahun. Labanya tumbuh 7%-an. Nah, sekarang ini malah nggak tumbuh sama sekali teman-teman ya. Ini nggak tumbuh sama sekali. Nah, ini sekarang berarti kondisinya 0, di posisi 0 ya. Dan kalau ini kita bandingkan dengan CAGR-nya, ini minus 7,11%. Masih mencerminkan bahwa sektor perbankan itu sedang tertekan. Nah, di lain sisi, kalau kita melangkah ke saham berikutnya, Unilever, dari sektor konsumsi, kita bisa melihat cerminan yang sedikit berbeda ya. CAGR Unilever itu adalah 4,19%. Jadi tiap tahun dia naik 4,19% labanya ya. Tapi di saat sekarang itu 2,06%. Minusnya nggak terlalu jauh teman-teman ya. Minus 2,13% ya. Artinya ya memang sektor konsumsi terbilang cukup kuat dibandingkan dengan perbankan ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, Telkom. Nah, Telkom ini lebih baik lagi dibandingkan dengan Unilever ya, cuma minus 1,82%. Jadi rata-rata naik 5%, sekarang cuma 3,3%. Tapi di sini ada special case teman-teman ya. Kalau Telkom ini belum mengeluarkan laporan kuartal ke-1 ya. Jadi sekarang ini masih pakai 2018 ini datanya saya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini agak spesial karena belum dirilis laporan keuangannya. Kemudian kita lanjut BMRI. Nah, ini BMRI ini cukup menarik teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini BMRI ini outperform dari CAGR-nya 2,04%. Kenapa ya? Ternyata kalau kita hitung ya, BMRI ini kan cukup kurang stabil ya, volatil ya. Jadi 2016 itu labanya minus, 2019 minus. Jadi ketika dihitung rata-rata pertumbuhan majemuknya itu cuma 0,5 ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya dengan dibandingkan dengan naik 2,55% ya. Pertumbuhan labanya di
2020 ini plus 2,04% ya. Sedikit berbeda dibandingkan dengan saham sektor perbankan lainnya. Kemudian kita lanjut ke HM Sampurna. Nah, HM Sampurna di sini juga seperti tipikal sektor konsumsi lainnya ya, minusnya nggak terlalu jauh, minus 1,77% ya. Nah, kita bisa lihat di sini CAGR-nya 1,77, sekarang stagnan. Seperti itu ya, pertumbuhannya 0. Nah, ini masuk akal sih karena di sini kan corona ini juga terkait erat dengan rokok ya teman-teman. Jadi dilarang rokok kalau corona, karena kalau misalnya ngerokok kita akan lebih rentan terkena corona ya, sehingga ya penjualan rokok pasti harusnya menurun sedikit ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Astra. Nah, Astra ini cerminan dari sektor manufaktur banget teman-teman. Jadi kalau biasanya Astra ini biasanya kan naik sekitar 8,9% labanya tiap tahun ya. Tapi saat ini teman-teman ya, bahkan dari 2019 kemarin itu udah mulai stagnan. Saat ini bahkan sudah minus ya. Ini saat mencerminkan sektor manufaktur yang supply chain-nya terhambat karena krisis. Ya, jadi biasanya 8,9 kita bandingkan dengan sekarang pertumbuhannya malah minus 1,87. Kalau diselisihkan ini minus 10,77, agak tinggi ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ICBP. Nah, ini menarik teman-teman, ini menarik. Kita bisa lihat ICBP ini adalah outperform dari CAGR-nya 5 tahun. Wah, ini menarik sih teman-teman ya. Jadi dia biasanya rata-rata pertumbuhan labanya itu adalah 12,05%, sekarang malah 12,73% ya. Ini naik teman-teman ya. Ya, kita bisa melihat logika di balik ini semua ya. Indomie ini kan selalu dipakai ya, bahkan di saat sedang krisis ya. Saya sendiri sebelum kemarin ada PSBB itu saya ngeborong dulu Indomie 2 kardus teman-teman ya. Ya, jadi ini wajar kalau misalnya tetap tumbuh seperti itu ICBP. Kemudian kita bisa lihat berikutnya Cepin teman-teman ya. Cepin. Nah, Cepin di sini cukup siklikal ya, cukup volatil. 2019 kemarin sudah turun ya pertumbuhan labanya. Nah, kalau ini kita selisihkan, biasanya pertumbuhan labanya itu 14% ya. Di sini cuma 2,7, jadi minus 11,3%. Kemudian yang terakhir ini yang mungkin yang paling dalam itu adalah GGRM teman-teman ya. Nah, GGRM ini minus 12,38%. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kita harus lihat GGRM itu tiap tahun biasanya IPS-nya naiknya drastis teman-teman ya. Kita ambil contoh aja tahun 2019 kemarin. 2018 itu cuma 4.050, kemudian naik 40%-an labanya ya, jadi 5655. Ini cukup menarik ya, cukup besar sehingga rata-rata CAGR-nya itu tinggi teman-teman ya. Nah, kalau dibandingkan dengan saat ini yang cuma 0,85, ini anjlok. Gitu ya teman-teman ya. Jadi minusnya paling tinggi. Kemudian dari semua saham yang kita sebut tadi, ini coba saya jering seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Yang paling bagus ya, yaitu yang bisa outperform dari CAGR-nya 5 tahun yang lalu, itu yang pertama adalah BMRI. Kemudian ICBP ya. Kemudian HMSP dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah hasil dari perhitungan saya. Nah, ada beberapa catatan yang perlu saya beritahu kepada teman-teman semua ya. Yang pertama, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat kenapa kok bisa banyak yang minus? Ya memang yang bagus seperti ini teman-teman ya perhitungannya. Kenapa? Karena ini mencerminkan krisis. Justru saya heran kalau misalnya ini banyak yang positif. Kalau yang banyak yang positif kan berarti mana dampak krisisnya? Seperti itu. Di sini jelas banget ya, ini mencerminkan dampak krisis dari kuartal 1 kemarin. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lihat ya. Yang di atas-atas ini adalah sektor konsumsi kebanyakan. Ya. Kemudian yang di bawah-bawah ini adalah sektor perbankan ya, manufaktur ya, dan ayam-ayaman. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat memang tertekan perbankan ini di saat krisis seperti ini. Itu adalah catatan nomor satunya ya teman-teman ya. Nah, catatan kedua, kita agak sedikit balik ke atas ya. Kan kita masih sekarang di kuartal 1 nih ya. Tapi kenapa saya sudah bisa menentukan IPS-nya untuk tahun 2020? Kenapa? Nah, saya pakai trailing teman-teman ya. Jadi saya total kuartal 1 IPS-nya sekarang ditambah kuartal 4 tahun lalu, kuartal 3, kuartal 2. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau saya pakai annualize ya, saya Q1 langsung saya kali 4, itu proyeksinya bisa bias. Karena pertumbuhan ekonomi sekarang sedang tidak menentu ya teman-teman ya. Jadi saya lebih pakai pendekatan trailing seperti itu. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga teman-teman ya, ini tidak menghitung sama sekali tentang murah atau tidaknya ya. Jadi tidak ada unsur valuasi di sini ya. Teman-teman harus hitung terlebih dahulu kalau mau bandingkan dengan worth it atau enggaknya ya, murah atau enggaknya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat catatannya, di sini saya cuma pakai data makro ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi saya tidak melihat detail ya, justifikasinya dari setiap data ini di dalam laporan keuangan. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, yang catatan kelima, teman-teman kalau mau pakai ya,
Excel ini, teman-teman bisa download di link deskripsi ya. Mana tahu teman-teman ada saham-saham incerannya yang mau diukur profitability-nya ya, kinerjanya yang paling baik yang mana, teman-teman bisa pakai Excel ini. Saya cantumkan link downloadnya di deskripsi. Seperti itu ya. Nah, episode kali ini itu aja. Jangan lupa ya, follow Instagram saya @nizari_mamanafi karena saya di situ akan mengungkapkan ya pemikiran-pemikiran saya setiap hari ya. Mana tahu teman-teman bisa dapat ide investasi dari situ ya. Selain itu juga follow traktir.id saya ya. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya belum sempat nulis untuk beberapa minggu ini. Tapi minggu ini saya ada target untuk nulis artikel baru lagi ya. Jadi jangan lupa kunjungi traktir.id saya. Dan kalau teman-teman suka konten-konten seperti ini, dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa diklik tombol like-nya teman-teman ya. Kemudian di share, dan kalau mau nanya di komen juga boleh. Nanti saya usahakan pokoknya saya balas teman-teman. Seperti itu ya. Nah, episode kali ini itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.